Ya, baik anak-anak, sudah kelihatan ya yang Bapak share pada kali ini? Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke, kelihatan. Ya Itu Kak, judulnya anak-anak adalah apa yang kita lakukan sih di masa pandemi ini? Sebagai siswa Buddha, sebagai umat Buddha, apa sih yang perlu kita lakukan ini? Sebagai siswa Buddha maupun sebagai siswa Dian Bangsa, apa yang kita bisa lakukan? Tentunya anak-anak, harus membentuk pendidikan. ya itu salah satunya, bagus sih Lukman. Tentunya anak-anak yang kita lakukan di masa pandemi ini adalah berkaitan dengan hal-hal yang positif. Hal positif itu seperti apa, Pak? Hal positif itu adalah hal yang membawa pengaruh yang baik, yang membawa manfaat. Buat siapa? Manfaatnya bisa buat diri sendiri, bisa buat orang lain. Ya, ternyata banyak loh anak-anak. Di masa pandemi ini masih banyak kebajikan-kebajikan yang bisa kita lakukan. Masih banyak. Saat ini kalian sekolah pun masih bisa. Betul kan? Saat ini kalian sekolah minggu pun masih bisa. Betul ya? Biasanya kalau kalian ke sekolah minggu harus datang ke wihara, bangunnya lebih pagi, berinteraksi dengan teman-temannya, dengan kakak-kakak pembinanya. Hari ini pun bisa. Malah coba kalau kita mau bisa merubah mindset kita, bisa lebih menguntungkan anak-anak pandemi ini. Lebih menguntungkan ya kalau kita berpikirnya yang positif. Tapi kalau kita hanya mengeluh, ya yang kita lihat, yang kalian terima nanti adalah kerugian, kerugian dan kerugian terus. Padahal sebenarnya itu tidak merugikan kan? Di balik kerugian pasti ada keuntungannya. Semua itu di mana adanya keuntungannya? Semuanya di sini anak-anak. Di pikiran kita. Makanya Sang Buddha Gautama anak-anak di awal Dhamma pada saat pertama dan kedua itu mengatakan adalah pikiran sebagai pelopor anak-anak. Sebagai pelopor dari segala sesuatu. Ketika pikirannya baik, maka kebahagiaannya akan mengikutinya. Ketika pikirannya buruk, ya akan diikuti juga. Tapi yang mengikuti bukan kebahagiaan, melainkan yang mengikuti adalah penderitaan. Begitu ya. Nah, ternyata anak-anak kita akan membahas pada saat ini apa yang bisa kita lakukan sih di masa pandemi ini. Kelihatan itu apa? Kelihatan ya? Kesadaran anak-anak. Maksudnya kesadaran apa ya? Ada yang bisa berpendapat? Kesadaran yang diminta ini kesadaran apa ya anak-anak ya? Suruh meditasi terus selama pandemi begitu. Maksudnya, iya apa tidak ya? Tidak ya anak-anak ya. Tidak. Maksudnya kesadaran apa? Kesadaran diri sendiri anak-anak. Maksudnya kesadaran diri sendiri bagaimana Pak? Nah coba kita lihat. Di pemerintah sudah membuat protokol apa tidak anak-anak? Sudah ya. Pemerintah itu sudah susah payah, sudah berupaya untuk rakyat Indonesia ini salah satunya dengan membuat protokol. Protokolnya pun sangat simpel, hanya 3M. Ya, yang pertama adalah pakai masker, gampang sekali. Masker pun saat ini harganya murah, sudah nggak mahal lagi. Pertama berarti pakai masker. Yang kedua adalah mencuci tangan. Mencuci tangan kan, itu juga sudah nggak hal yang sulit. Hampir sekarang ini di era new normal ini sudah hampir di rumah-rumah kalian di berbagai tempat itu sudah ada yang namanya tempat untuk cuci tangan. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Itu kan nah apa kaitannya, Pak? 3M tadi dengan kesadaran. Ada yang bisa menjawab kira-kira? Apa kaitannya ya? Protokol tadi dengan kesadaran apa kaitannya? Ada nggak ya kaitannya ya? Ditanya aja yang Kenapa ditanya aja Lukman? yang mau lakuin atau enggak. Kenapa Lukman? Ditanya aja yang mau ditanya saja yang mau melakukan atau Nah, tidak. betul, Tergantung betul diri. Sukman. Bagus. Itu yang dimasuk kesadaran anak-anak. Bukan berarti di masa pandemi ini kesadaran kamu disuruh meditasi terus gambar itu. Tidak. Bukan itu. Maksudnya adalah kesadaran diri sendiri sadar. Oh iya ya, saya ini ternyata bisa loh untuk membantu pemerintah. Saya bisa loh untuk membantu para tim medis. Tim medis itu sudah garda terdepan anak-anak.
Tim medis tuh udah yang orang-orang yang pahlawan saat ini anak-anak. Yang benar-benar dia terjun langsung. Dia mengorbankan segalanya. Keluarganya terkorbankan anak-anak. Bahkan di awal-awal dulu COVID-19 itu banyak tim medis yang merasa nyerah. Nyerahnya kenapa? Sudah pemerintah membuat peraturan tadi, tapi orang-orangnya nggak mau mematuhi. Sehingga COVID ini korbannya yang positif semakin banyak. Karena semakin banyak, maka pada bulan Mei kalau nggak salah, itu sampai keluar dari tim dokter ya, keluar pernyataan. Sudahlah, nyerah saja. Biarkan yang kena COVID semakin banyak, yang bisa bertahan ya biarkan hidup, yang nggak bisa bertahan mati semua biarkan. Tim dokter sudah begitu anak-anak. Tapi kita warga negara Indonesia langsung memberi semangat. Jangan seperti itu. Kalian itu sebagai garda terdepan. Ya, ya bayangkan saja anak-anak. Dulu awal-awal COVID ada itu, para dokter itu anak-anak nggak bisa pulang. Nggak boleh pulang. Di rumah sakit 24 jam. Walaupun nggak bekerja, walaupun dia istirahat, tapi tinggalnya di rumah sakit. Punya anak nggak bisa ketemu anaknya. Kenapa? Karena takut semuanya tertular. Di rumah sakit pun nggak bisa pakai baju yang enak. Pakainya baju hazmat itu anak-anak. Yang super panas dan pengap. Dia pakai para dokter sehari 8 jam makainya. 3 jam, 3 jam. Bahkan selama 3 jam itu tadi dia harus nahan anak-anak. Nahan kalau mohon maaf mau pipis, mau pup harus ditahan, nggak bisa. Itu para dokter anak-anak. Ya, nah kita sebagai orang yang tahu, kita sebagai warga negara, kita sebagai umat Buddha ya harus bisa anak-anak untuk membantu para dokter tadi berjuang. Jangan sia-siakan pengorbanan mereka. Dengan cara apa? Paling gampang caranya. 3M tadi anak-anak. Cukup pakai masker. Nah saat ini pun pemerintah sudah berupaya untuk menertibkan itu dengan melakukan razia di jalan-jalan. Masih banyak anak-anak orang yang melanggar. Berarti kesadarannya orang-orang itu tidak ada. Menganggap corona ini hoak. Corona ini nggak penting, nggak bisa ke saya. Jangan. Ya, karena kita nggak tahu diri kita ini carrier apa bukan. Ya, jadi itu. Jadi yang dimaksud kesadaran sini adalah bukan bermeditasi anak-anak, tetapi kesadaran bahwa kita itu pemerintah itu sudah berupaya dengan menerapkan 3M. Dokter pun sudah berusaha. Bahkan pada awal-awal bulan Mei dulu, April Mei itu ada lagunya kan. Pernah mendengar lagu Demi Raga yang lain? Demi Raga yang lain, ada muncul lagi lagu Indonesia Terserah, yaitu Indonesia Terserah itu, Indonesia Suka-Suka itu. Itu yang menggambarkannya itu anak-anak. Karena rendahnya kesadaran orang. Nah, makanya kita harus mulai dari diri sendiri. Kalau bukan dari kita, dari siapa lagi? Betul ya? Nah, jadi itu anak-anak bawa berpesan. Jadi di masa pandemi ini masih banyak hal yang kita lakukan. Yang pertama dari kesadaran. Kesadaran diri sendiri. Bahwa diri sendiri ini bisa untuk memerangi COVID-19 ini. Saat ini sudah banyak yang sembuh dari COVID-19. Dan penurunan kasusnya ya. Tetap paling kalau nggak ada keperluan kemana-mana, tetap di rumah saja. Itu yang paling gampang kan. Yang ditambah protokol utamanya adalah memakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Tapi ada satu lagi tambahnya, yaitu di rumah saja. Kalau nggak mau ada keperluan yang mendesak. Oke, yang pertama kesadaran. Yang kedua ini anak-anak, ya peduli. Ini peduli anak-anak. Bahkan kalau kemarin kalian lihat, pas di awal COVID-19 ada, organisasi yang pertama bergerak itu adalah organisasi Seci anak-anak. Organisasi Buddha Seci. Itu organisasi Buddhis kan, internasional kan. Di Indonesia sendiri, dia sampai memberi berapa ratus miliar tuh. 100 sekian miliar. Untuk membantu menangani corona. Sangat luar biasa kan. Kan cinta kasih itu menjadi ciri khas dari agama Buddha kan. Cinta kasih nggak hanya dalam pikiran, nggak hanya dalam hati, tetapi harus diwujudkan anak-anak. Diwujudkan dalam aksi yang nyata anak-anak. Ya, dalam aksi yang nyata, Buddha Seti sudah memberi contoh itu aksi nyata. Nah, kalian pun bisa anak-anak. Sebagai anak-anak ini kalian sebagai siswa pedulinya apa ya? Apakah harus mengorbankan dengan memberi uang yang banyak kepada pemerintah, kepada rumah sakit, kepada dokter? Tidak perlu. Kalau itu kalian mampu boleh.
Ada hal yang paling sederhana yang bisa kalian lakukan anak-anak. Peduli. Dengan cara apa? Nah, kayak tadi misalnya saat ini ada teman kalian yang mengajak untuk ketemuan, mengajak untuk bermain bersama. Ya kalian bisa kan menolaknya? Menolak itu kan sebagai bentuk kepedulian kalian terhadap penyebaran virus corona kan? Betul tidak? Coba kalau kalian tadi nggak peduli, oh nggak apa-apa lah kita hanya ketemu di situ sebentar, nggak apa-apa, nggak akan kena corona. Ya kalau kamu antibodinya kuat, kalau teman kalian yang antibodinya tidak kuat, atau ada warga sekitar yang antibodinya nggak kuat, yang bisa tertular, bagaimana? Iya kan? Nah makanya kepedulian dari hal paling sederhana seperti tadi anak-anak. Kalau Buddha Seti udah jelas, Buddha Seti adalah organisasi yang sangat besar anak-anak. Makanya mereka langsung bisa di awal pandemi itu memberikan miliaran uang untuk penanganan. Sekarang ini juga banyak anak-anak orang aksi nyata. Seperti beberapa waktu yang lalu Bapak lihat di TV di Bali itu ada loh anak-anak. Di Bali ada orang ini relawan, dia dengan rela hati mengumpulkan uang ini, tapi dia orang orang dewasa ya, mengumpulkan uang donasi melalui media online begitu. Donasi tadi uang yang terkumpul anak-anak digunakan untuk membuat nasi, nasi bungkus. Nasi bungkus buat siapa? Kali ini nggak dokternya. Nasi bungkusnya ini dikasih kepada orang terdampak. Waktu lockdown dulu itu kepada tukang becak, pedagang-pedagang itu. Kalau kepada dokter udah banyak yang memberi anak-anak. Tapi kan yang kena dampak dari COVID-19 bukan hanya dokter. Kalian melihat orang tua kalian, tetangga kalian, saat ini juga terdampak semuanya. Nah pedulinya bisa tuh. Kalian juga bisa peduli terhadap orang tua kalian. Mohon maaf kalau misalnya kalian orang tuanya ada yang dari di PHK, sudah nggak bekerja lagi. Bisa nggak kalian ikut peduli? Bisa anak-anak. Dengan cara apa Pak? Ya dengan cara kalian tidak yang namanya boros. Tidak meminta hal-hal yang aneh-aneh. Pak minta dibeliin ini itu Pak. Ya jangan. Kasihan. Kalian harus peduli juga. Nah sekarang ini banyak anak-anak di sekitar kalian itu orang-orang yang peduli. Dengan melakukan penggalangan dana. Banyak sekali orang yang melakukan penggalangan dana. Penggalangan dana ini untuk membantu saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang terdampak. Tidak hanya tim medis, karena semua orang memerlukan bantuan. Nah oke, yang pertama kesadaran, yang kedua peduli. Nah yang ketiga ini anak-anak. Apa yang ketiga? Berani jujur. Jujur kepada diri sendiri maksudnya apa sih Pak? Jujur kepada diri sendiri? Jujur kepada diri sendiri bahwa saat ini kita memang sedang mengalami dampak COVID-19. Jujur, kita oh iya saat ini saya terdampak. Oh iya saat ini saya sudah di PHK yang orang tua mungkin. Oh iya saat ini saya sedang terdampak COVID-19 ini, jadi saya harus belajar dari rumah. Ya jujur, terima. Ya, tidak perlu menyalahkan siapapun anak-anak. Apakah COVID-19 ini, nah ini langsung kalian menerima keadaan. Jujur dan menerima keadaan ini jadi satu ya, menerima keadaan. Kalian harus menerima juga. Tidak perlu menyalahkan, aduh ini gara-gara orang Wuhan ini. Yang suka makan kelelawar sembarangan kan, gosip awalnya dari kelelawar kan. Oh ini mah gara-gara orang-orang yang di luar negeri ini awalnya. Tidak perlu menyalahkan siapapun. Ini bencana. Ini wabah yang dialami oleh tidak satu dua orang. Yang dialami oleh banyak orang. Yang dialami oleh 251 negara anak-anak. Ya, jadi kalian harus jujur yang pertama pada diri sendiri bahwa saat ini sedang terjadi pandemi dan saya sedang mengalami. Setelah saya mengalami ya saya terima. Kalian harus menerimanya anak-anak. Tidak perlu mengeluh. Waduh gara-gara COVID-19 ini saya harus belajar online. Memang benar, kalian harus belajar online. Tapi ada hal positifnya nggak sih anak-anak? Coba renungkan. Ada anak-anak. Ya, ada hal positifnya. Banyak keuntungannya. Di mana keuntungannya itu? Kalian bisa menentukan keuntungannya dari sini, dari kalian ini. Sebagian teman kalian mungkin berpikir, aduh belajar daring ini menjadi apa namanya nggak ada untungnya, rugilah. Sudah bayar mahal-mahal sekolah, masih ngerjain di rumah. Rugilah, belajar online ini harus masih beli kuota. Kalau berpikir begitu masih rugi, tapi ada positifnya nggak? Banyak positifnya. Kuota saat ini kalian sudah diberi langganan WiFi sama orang tua kalian, sangat beruntung. Yang nggak dapat langganan WiFi
dikasih bantuan dari pemerintah. Besar sekali, 32 giga ya kalau nggak salah. Besar juga. Keuntungan lagi, kalian nggak harus mandi ketika pagi-pagi. Jujur kan? Coba, biasanya kalau kalian mau sekolah kan berarti bangun pagi harus malas-malesan mandi. Sekarang ketika online seperti ini, nggak perlu mandi juga nggak apa-apa. Nggak perlu pakai seragam nggak apa-apa. Mengerjakan bisa dibantu orang tua. Itu keuntungan tidak? Keuntungan semuanya anak-anak. Ya, saya nggak harus bangun pagi-pagi ke sekolah. Saya nggak harus pakai seragam, harus setiap hari ganti. Nggak apa-apa lah. Ya, nah semua tergantung dari kalian. Jika kalian bisa berpikir yang positif, yang hal menjadi buruk ini bisa kalian rubah menjadi suatu berkah. Ada pepatah mengatakan pasti ada suatu hikmah di balik suatu musibah. Nah itu anak-anak. Makanya seperti yang di awal tadi Bapak sampaikan, Sang Buddha itu meletakkan pikiran itu sebagai konsep dasar di Dhammapada itu anak-anak. Pikiran adalah pelopor. Ya ini makanya tergantung kalian. Kalau kalian menyikapi COVID-19 ini sebagai suatu penderitaan, sebagai suatu masalah ya, pasti ini akan menjadi penderitaan bagi kalian. Tapi kalau kalian ini berpikir positif, kalian bisa mendapatkan manfaatnya. Belajar online ini banyak manfaatnya. Seenggaknya kalian bisa mendapatkan handphone baru, dibelikan orang tuanya, atau kalian bisa menggunakan handphone lebih lama lagi. Biasanya waktu kalau nggak COVID-19, cuma diberi waktu hanya Sabtu Minggu, misalnya kayak gitu. Nah, ya sekarang kalian bisa menggunakan handphone itu lama. Begitu kan? Nah, itu kan sebagai suatu keuntungan. Kalian juga kalau lagi hujan, coba kalau pas lagi COVID-19, ke sekolah, mikirin harus nanti pulangnya kehujanan atau tidak, becek. Nah, kalian di rumah tidak perlu anak-anak. Coba, Bapak sudah mempraktekkan sendiri. Bapak merasa yang awalnya ini sangat membuat, saya bosan sekali dan berat sekali, harus online dalam mengajar, sangat berat sekali kalau guru anak-anak, karena awalnya guru kan nggak pernah mempraktekkan hal ini. Tapi tahu-tahu langsung mau nggak mau, suka nggak suka, bisa nggak bisa langsung dituntut. Kalau bagi Bapak sih nggak ada masalah. Masih muda, masih bisa untuk belajar. Kalau yang guru-guru tua, sangat berat sekali anak-anak. Ya kan? Tapi karena kondisi tadi ya, awalnya saya menolak tadi, tapi saya renungi, saya mengikuti ajaran Sang Buddha, bahwa kita ya harus menerima tadi, pasti ada suatu berkah di balik musibah ini ya, saya langsung bisa survive anak-anak. Bahkan saat ini pun saya bisa kuliah tuh Bapak, anak-anak. Bisa kuliah secara online juga. Sangat beruntung kan? Dulu Bapak sudah mendaftar, Bapak sudah bertekad. Kalau enggak kuliahnya ini online, saya enggak mau masuk. Dulu sebelum ada pandemi. Tahun 2019 itu saya daftarnya. Ya, kalau saya mau ikut kalau pas online sekolahnya, saya bilang begitu. Membuat pernyataannya juga sama. Kebetulan pas saat pandemi ini sedang kuliah berlangsung. Dari Agustus sampai Desember nanti. Berarti online semuanya kan. Nah itu saya anggap sebagai berkah juga anak-anak. Di mana berkahnya? Ya iyalah berkah. Kenapa? Karena saya masih bisa bekerja, bisa bersama keluarga, bisa menjalankan kewajiban-kewajiban saya sebagai guru, tapi saya juga bisa sebagai mahasiswa. Bayangkan kalau itu enggak namanya enggak pas pandemi, enggak online, pasti enggak bisa anak-anak. Saya perlu waktu dari Dian Bangsa ke tempat kuliah di Serpong berapa lama? Paling cepat 1,5 jam itu anak-anak naik motor. Tapi kalau saat ini, saya 1 menit sudah selesai. Saya bisa ngajar di Dian Bangsa, saya tutup selesai langsung bisa kuliah. 1 menit kemudian. Keuntungan tidak? Sungguh keuntungan. Bisa juga saya sambil ngajar, sambil mengikuti kuliah. Bisa juga itu. Coba kalau misalnya nggak pandemi, nggak online, hanya Naruto yang bisa begitu. Kalau Naruto bisa membelah dirinya kan, bisa merubah jadi berapa banyak yang diinginkan. Ya kan? Nah itu berarti kita tergantung pikiran. Makanya coba kalian renungkan. Pikiran kalian harus dirubah. Jangan dianggap sebagai musibah, ini sebagai suatu penderitaan. Memang ini suatu penderitaan betul, tapi jangan dijadikan itu sebagai beban. Banyak hal positifnya yang bisa kalian terima. Dan oke, satu lagi. Nah, satu lagi ini. Apa? Harus terus berusaha anak-anak. Harus terus berusaha, itu gambarnya itu luar biasa kan? Gambarnya itu adalah anak yang ibaratnya bersepeda di atas duri itu. Bannya sudah bocor kempes. Malasnya dia sangat tinggi. Ini devil itu ibaratnya sebagai kemalasan. Ya, tetapi karena ada ilmu yang mau dicapai, maka dia harus terus berusaha. Nah, ini pun sama anak-anak di pandemi ini.
Jangan malas-malasan. Hargai guru. Banggakan orang tua kalian. Ya, walaupun pandemi ini seperti tadi Bapak sampaikan, kalian tuh bisa banyak keuntungan, dapat keuntungan sangat banyak anak-anak. Tergantung pikiran kalian, tergantung kalian memanage waktunya. Begitu ya. Coba kalian harus rubah pola pikir kalian. Harus terus berusaha semampu mungkin. Kalian harus mengikuti perintah-perintah guru dengan baik. Kalian mengikuti pembelajaran dengan baik walaupun di rumah saja. Ketika jam 7 on time untuk sekolah, ikuti anak-anak. Coba kalian praktekkan ajaran Sang Buddha itu. Peduli, patuh kepada gurunya. Kalian coba belajar dari hanya jam 7 sampai jam 12, 5 jam saja. 5 jam itu kalian fokus, konsentrasi, ikut sekolah. Yakin 100% nilai kalian akan bagus. Yakin. Nggak percaya, pasiko. Seperti Sang Buddha, ajaran Sang Buddha. Pasiko nggak percaya. Dulu kalau Bapak sekolah juga sama anak-anak. Bapak bukannya sombong, Bapak ketika sekolah dulu sering dapatnya nilai yang bagus-bagus. Kuliah pun saat ini juga sama anak-anak. Bukan menyombongkan diri, kuliah saya ini juga sama, bagus-bagus nilainya. Rata-rata di atas KKM. KKM saya kuliahnya cukup tinggi anak-anak, 78 itu paling minimum. Saya selama ini lulus terus, hanya sekali tidak lulus. Nggak lulusnya pun masih minim, hampir lulus lah. KKM 78 saya dapat 76, 76,7. Sedikit lagi nggak lulus kan, hanya satu itu. Dari 11 mata kuliah itu. Ya. Nah, itu kan bisa. Rata-rata nilai saya 86 ke atas, 90 banyak, 100 juga ada. Ya, karena saya tadi memanage waktunya. Saya punya waktu untuk sekolah, untuk mengajar, untuk keluarga, semuanya saya gabungkan jadi satu itu. Tapi saya atur dengan sangat baik. Walaupun tidur sampai jam 11, jam 12 nggak ada masalah. Bangun jam 5 pagi udah bangun nggak ada masalah itu. Nah, coba kalian sama tadi. Praktekkan coba. Yang Bapak sampaikan tadi, kalian coba sekolah itu dari jam 7 sampai jam 1 tadi, jam 12 harus full konsentrasi. Kalian bertekad pada diri kalian sendiri. Saya harus on time. Tugas-tugas harus selesai hari ini. Begitu. Jangan ditunda-tunda. Banyak yang anak-anak SMP ini yang tugasnya itu tertunda anak-anak. Sampai diminta-minta gurunya loh. Coba kalian bantu gurunya juga anak-anak. Karena itu gurunya tidak hanya untuk mencari nilai, untuk mengejar kalian saja anak-anak. Guru itu punya kewajiban yang jauh lebih besar, yaitu mengajar kalian. Jangan sampai gurunya hanya sibuk mengejar nilai kalian, mencari-cari kalian lagi, jangan. Bantulah guru juga. Banggakanlah orang tua kalian. Teruslah berusaha itu di tengah pandemi ini. Ingat pepatahnya, selama ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Enggak ada yang enggak bisa. Guru-guru dan bangsa itu sangat baik sekali anak-anak. Sangat luar biasa. Kalian enggak bisa tinggal WA ke gurunya. Kalian ada kendala, WA ke gurunya. Komunikasikan gurunya. Gurunya juga pasti akan respon. Sebisa mungkin cepat gurunya pasti akan merespon anak-anak. Dibandingkan sekolah lain, Bapak punya banyak teman di sekolah lain tuh ya kurang begitu bagus dibandingkan dengan di bangsa. Ya, makanya kalian sangat beruntung, manfaatkan dengan baik. Ya, sebagai penutup Bapak untuk hari ini. Jadi anak-anak, selama pandemi ini hal yang bisa kalian lakukan tadi sangat banyak sekali. Yang pertama, kalian harus selalu mengembangkan kesadaran kalian, dan yang terakhir tadi ya kalian harus terus berusaha untuk terus bangkit. Bangkit, harus terus berusaha. Kalian sadari bahwa yang mengalami COVID-19 ini enggak hanya kalian. Yang mengalami sekolah online ini tidak hanya kalian, tapi masih ada jutaan lagi warga negara Indonesia ini yang mengalami belajar dari online. Mereka bisa, saya pasti bisa. Itu sebagai prinsipnya. Ya, baik. Saya rasa itu saja anak-anak yang perlu Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, coba kita diskusi dulu. Ya, kita diskusi dulu. Ada nggak hal yang mau ditanyakan dari yang tadi Bapak sampaikan? Silakan. Beramal itu mengamalkan Pancasila Budi sila keberapa? Nah, bagus sekali. Beramal itu mengamalkan Pancasila Buddhis, sila keberapa? Ada yang bisa menjawab? Ini yang kelas 8 sudah bisa mungkin, atau kelas 9. Ingat, di situ ada Pancasila dan juga ada Pancadama waktu itu. Pancadama yang berkaitan dengan berdana yang mana ya? Beramal ya? Ada yang tahu? Sudah lupa. Nah, oke anak-anak. Dalam agama Buddha itu ada yang namanya sila.
Sila itu pantangan ya. Pantangan ada 5. Yaitu adalah pantang nomor 1 membunuh, pantang mencuri, pantang asusila, pantang berbohong, dan pantang mabuk. Mabukan itu berarti pantangan. Pantangan itu berarti sifat pasif anak-anak. Ya, kan inti ajaran Buddha apa sih? Inti ajaran Buddha kan janganlah berbuat jahat. Nah, dengan menjalankan pantangan tadi berarti nggak berbuat jahat, sudah selesai. Ya kan? Inti ajaran Sang Buddha adalah janganlah berbuat jahat. Tapi enggak hanya itu kan. Yang kedua adalah perbanyaklah perbuatan baik. Betul ya? Nah tadi kalau misalnya kalian melaksanakan 5 sila, melaksanakan Pancasila saja loh. Kalian menghindari pembunuhan, menghindari mencuri, menghindari asusila, menghindari berbohong, menghindari memabukkan. Berarti itu sudah sangat bagus. Tapi itu masih pasif. Kalian baru menjalankan yang tadi, baru janganlah berbuat jahat. Ingat, yang kedua, inti ajaran Buddha itu adalah ada kata tambahlah kebajikan. Lah maksudnya apa? Tambahlah kebajikannya. Berarti kalian harus berbuat aktif anak-anak. Aktif ya. Tidak hanya menghindari pantangan tadi, tapi kalian harus aktif berbuat sesuatu. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Lukman tadi, berderma itu menjalankan sila keberapa? Itu ada sila kedua anak-anak. Ya, menghindari pencurian. Prakteknya kita harus banyak berbuat yang namanya dana, kebaikan, penghidupan yang benar. Itu kewajibannya. Jadi bentuk pasifnya adalah menghindari pencurian, bentuk aktifnya adalah kita menjalani kehidupan yang benar, menjalani kehidupan yang benar dengan banyak berbuat baik juga, berdana juga masuk sebagai penghidupan yang benar, perilaku yang benar. Begitu. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Silakan. Selain Lukman, coba yang lain juga bertanya lagi. Silakan. Nggak ada yang tanya lagi? Kalau nggak ada, saya yang bertanya sekarang. Coba, saya yang bertanya tapi kalian juga coba berpendapat. Berpendapat anak-anak. Jangan takut salah. Nah coba saya bertanya ini. Pemerintah sudah membuat peraturan yang namanya protokol 3M itu. Menurut kalian, susah nggak sih mempraktekkan itu anak-anak? Tergantung kesadaran kita. Kalau kita Boleh. berpikiran baik mudah. Oke, Kalau kita bagus. berpikiran jahat susah. Oke, ada yang lain? Gampang apa enggak sih? Kata Lukman tuh tergantung pikirannya katanya. Yang lain? Coba berpendapat, dinyalakan mic-nya. Tidak usah malu-malu, kita berdiskusi. Ini saatnya sudah berdiskusi. Kalian harus tuntut aktif untuk berbicara. Jangan hanya dicekokin sama gurunya. Silakan. Apa nggak ada pendapatnya dalam pikirannya? Pasti ada. Bagaimana ya anak-anak ya? Halo? Sulit nggak sih? Coba si Sharon. Enggak, Pak. Enggak sulit, Pak. Nggak sulit, kata Sharon. Kalau Dika bagaimana Dika? Sulit nggak sih Dika mempraktekkan protokol kesehatan itu? Halo Dika? Frederick? Buan Piro? Ya Pak, kenapa Pak? Ya, kalau mempraktekkan protokol kesehatan, itu menurut kamu sulit apa tidak sih Frederick? Tidak. Tuh, tidak Frederick. Betul. Nah, pertanyaan berikutnya coba. Untuk semuanya juga. Kira-kira penting nggak sih anak-anak? Penting nggak sih mempraktekkan protokol kesehatan itu? Penting karena buat menjaga diri kita sendiri dan orang lain. Bagus sih Sharon. Iya, terima kasih. Benar, sangat penting anak-anak. Coba saya bertanya lagi, bayangkan, kalau misalnya nggak ada kesadaran tadi, dan yang waktu yang awal-awal di bulan Mei itu, dokternya menyerah karena mereka sudah merasa banyak berkorban. Kira-kira itu bahaya nggak sih anak-anak kalau sampai dokter itu menyerah? Sampai dokter nggak mau Corona bekerja akan lagi? semakin menyebar dan Corona akan Nah, semakin menyebar luas dan betul. negara akan semakin hancur. Semakin hancur. Ada kejadian di Italia waktu itu anak-anak yang sampai banyak mayat berjatuhan di jalan, dibuang ke jalan. Sementara bukan nggak diambil, bukan nggak diurusi, bukan, tapi
tenaga medisnya masih sedikit yang menangani, tenaga pemakamannya masih sedikit yang mengurusin. Ya, jadi sangat penting ya. Nah, coba pertanyaan lagi berikutnya. Coba anak-anak, menurut kalian, belajar online ini, kalian tuh merasakan ada keuntungannya apa tidak sih? Coba kalian berpendapat. Ada keuntungannya. Ada. Apa keuntungannya, Sharon? Yang kamu Dapat rasakan? mengurangi penyebaran virus corona. Bagus si Lukman, dapat Ya, mengurangi. keuntungannya bisa lebih bangun agak siang. Agak siang bangunnya bisa. Bagus. Terus Minta bantu. belajarnya bisa agak santai, nggak kayak di sekolah. Betul, Kan fleksibel. kalau sekolah kan lebih susah gitu. Iya, Belajar benar. waktu juga. Betul. Semuanya betul itu yang dikatakan Sharon. Dan guru-guru juga sangat fleksibel di Dian Bangsa itu. Malam pun kalian WA dilayanin. Ya, biasanya begitu rata-rata. Karena itu sudah diwanti-wanti dari kepala sekolah bahwa harus melayani siswa-siswanya dengan baik. Itu keuntungannya banyak sekali yang disebutkan tadi si Sharon, salah satunya itu betul. Ada lagi kan, misalnya kalian kan bisa minta bantuan orang lain ketika mengerjakan tugas. Yang penting tadi kalian harus punya tekad, keinginan dari kalian. Saya harus bertekad, Pak. Saya harus bertekad memang harus mengikuti dengan baik. Coba kalian praktekkan tadi Bapak sampaikan, pasiko dari jajaran Sang Buddha. Ya, bahwa kalian coba belajar dari jam 7 tadi on time sampai jam 12 ini kalian bertekad. Bertekad, kalau bisa kalian bertekad, saya bertekad nggak akan main HP. Maksudnya bermain HP bukan berarti nggak megang HP untuk mengerjakan tugas, tidak. Maksudnya ketika nggak tugas ya udah nggak dipegang lagi handphonenya. Bisa nggak coba? Coba kalian bertekad anak-anak, beraditana. Ya, bertekad saya harus bisa dan saya harus membanggakan orang tua. Selain saya harus bisa, saya juga mau pasiko ajaran Sang Buddha. Saya harus pasiko kepada ajaran Sang Buddha. Karena semua guru pasti menyarankan kalian untuk patuh pada guru. Belajar kalian hanya 5 jam tadi. Dari jam 7 sampai jam 12 itu pun dipotong-potong waktunya, ada istirahat dan sebagainya. Coba kalian bertekad mulai beberapa minggu ke depan, 2 minggu lagi ke depan loh. Kalian belajarnya tinggal 2 minggu setengah loh. Ya, coba bertekad tuh, kalian ada buktinya pasti nanti. Ketika ulum juga, ketika UAS juga nanti sama kalian bertekad anak-anak. Saya kalau misalnya belum jam 12, nggak mau bermain handphone dulu. Handphone hanya saya pakai buat mengerjakan. Hanya untuk keperluan sekolah lah. Ketika di WA ada info apa ya harus ngikutin juga. Maksudnya kamu yang bermain game, bermain TikTok, bermain YouTube off dulu sampai dari jam 7 sampai jam 12 itu. Coba begitu, beraditana, bertekad, pasti bisa. Kerugiannya apa sih? Anda bisa menyebutkan anak-anak, kira-kira kalian belajar daring ini, belajar online ini, kerugian kalian apa sih? Ada mau sharing? Kerugiannya ya nggak bisa bertanya kepada orang lain gitu. Lebih susah aja kalau lewat chat. Kan bisa tanya ke gurunya. Iya, maksudnya pahamnya lebih susah, nggak segampang sekolah. Oke, ada lagi? Apa kendalanya lagi? Lukman ada kendala? Yang lain coba Dika, Juan Viro, Frederick, semuanya coba. Kendala kalian selama daring apa coba? Dari pandemi ini. Kalau yang ngomong beberapa itu pikirannya itu udah mindset males. Ya, yang lain? Sinyal Pak, sinyalnya jelek Pak. Sinyal, kendala jaringan. Nah, coba anak-anak, apakah yang mengalami kendala ini, hanya kalian? Tidak seperti yang tadi Bapak sampaikan. Anak-anak desa itu kena. Betul, Bapak sampaikan tadi. Kalian masih sangat beruntung kalau kalian berpikir itu anak-anak. Kalian tuh jaringannya sudah cukup bagus di Tangerang ini. Wifi-nya ada, semuanya ada. Handphone kalian mendukung semuanya. Bayangkan, jutaan siswa yang lain juga sama anak-anak. Mengalami hal yang sama. Bahkan tetangga kalian juga pasti ada kan yang ke sekolah, masih sekolah ngambil tugas, kemudian nanti bawa pulang dikerjakan di rumah, nanti seminggu kemudian diantar ke sekolah gitu. Ya nggak bisa online. Nggak bisa online karena banyak hal. Karena nggak punya jaringan, karena nggak punya perangkat handphonenya. Nah kalian ada semua. Yang mengalami hanya kalian. Gurunya pun mengalami anak-anak. Kendala. Nah, tapi seperti tadi yang Bapak sampaikan di akhir, terus berusaha anak-anak. Karena kalian menyadari kan, sadari bahwa yang mengalami COVID-19 ini bukan hanya kalian. Yang mengalami kerugian dari belajar online ini bukan hanya kalian. Seluruh siswa di Indonesia ini mengalami. Mereka semua bisa bangkit, mereka semua tetap bisa belajar, maka kalian pun harus bisa.
Coba pesan Bapak sebelum diakhiri kegiatan pada hari ini, coba pesan Bapak adalah tadi, kalian harus yang namanya bertekad. Coba praktekkan 5 jam tadi yang kalian pakai. Selama itu masih pembelajaran, saya bertekad nggak mau bermain game dulu. Bisa nggak coba? Bertekad dan kamu buktikan. Apakah nanti ada hasil yang baik apa tidak? Buktikan. Itu merupakan ajaran Sang Buddha tadi kan? Karena kalian harus patuh kepada guru kalian. Nah, yang namanya seperti ajaran Sang Buddha tadi disuruh eipasiko. Coba kalian itu praktekkan eipasiko. Ada pengaruhnya apa? Tidak. Begitu ya. Nah, baik anak-anak, sebelum diakhiri keagamaan pada hari ini, coba ada yang mau tanya lagi? Monggo silahkan. Sebelum diakhiri, coba silahkan semuanya. Ada yang mau tanya? Saat ini ada 27 orang. Siapa yang mau bertanya sebelum diakhiri? Tidak ada? Iren nggak tanya? Winnie, Yose, Stasia, Sharon, Philip, Kepan, Telat, Joshua. Saya telat. Hah? Saya telat. Ya, telat. Oke, Marvin, Ici nggak ada tanya. Hansen, Evan, Caroline, Meta nggak ada yang tanya? Oke, kalau tidak ada yang tanya, baik anak-anak, berarti pembelajaran hari ini sudah cukup sampai di sini. Kita bertemu lagi di 2 kegiatan nanti. Ya, 2 minggu ke depan kita akan masih belajar online lagi melalui sekolah minggu ini. Setelah itu kalian libur. Bapak berharap kalian juga tetap yang namanya mengikuti kegiatan keagamaan dari berbagai tempat kalian nanti ya. Baik, mari anak-anak kita akhiri kegiatan pada hari ini. Tadi yang memimpin si Lukman. Mohon Lukmannya juga memimpin lagi dengan bersama-sama kita membacakan terjemahannya. Ya, terjemahannya. Kita membaca terjemahannya bersama-sama. Hanya saja kalian ditutup mic-nya. Silakan si Lukman, kita mau. Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bagawa. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Sangha, siswa Sang Bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Ya, baik. Terima kasih Lukman. Kegiatan keagamaan pada hari ini sudah sampai di sini saja. Sampai ketemu di kesempatan kedua nanti dan ketiga nanti di bulan November ini ya. Bapak berharap kalian tetap semangat dan coba praktekkan tadi yang sudah Bapak sampaikan. Semua itu pasti kalian yang mendapatkan manfaatnya ketika kalian mempraktekkan. Baik, anak-anak, kegiatan keagamaan pada hari ini Bapak akhiri sampai sini saja. Bapak ucapkan terpujilah Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddha. Ya, silahkan kalian langsung mengisi linknya, menyampaikan materi hari ini. Judulnya tadi apa? Cukup panjang judulnya. Apa yang kita lakukan di masa pandemi. Itu judulnya ya. Baik anak-anak, terima kasih. Sampai jumpa.